Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Tahsin, satu hari satu ayat, kita lanjutkan. Dan kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Wa idza, dza dua harokat karena ada alif, sa'alaka sama-sama dibaca pendek. Ibadi, ba dua harokat karena ada alif, di dua harokat karena kasroh disertai dengan ya sukun. Nah di sini ada nun bertasydid, wajib guna ditekan untuk mendengung, ukurannya dua ketukan atau dua harokat. Ni dua harokat. Fa'in, nah di sini juga guna, ni dua harokat. Qorib dua harokat roknya, namun memantul karena ada ba. Ba adalah salah satu huruf dari huruf qalqalah, jadi harus memantul. Qorib. Ujibu, ji dua harokat. Ain watad, danya dua harokat, namun da ini bertasydid jadi ditekan. Watad idza, da dua harokat. Da'ani, a dua harokat karena ada alif. Falyastajibu, ji dua harokat, bu dua harokat. Li dua harokat juga. Wal yu, bukan wal yu, tetapi ini hamzah dipangkal wal yu. Minu dua harokat. Bi dua harokat juga. Kenapa rata-rata pada ayat ini dua harokat? Karena ada fathah disertai dengan alif, kasroh disertai dengan ya sukun, kemudian domah disertai dengan waw sukun. La'allahum, lamnya bertasydid ditekan. Yarshu, nah di sini shinnya bertitik tiga jadi shin tebal, shin besar. Yarshudun. Ketika ayat ini dibaca di akhir kemudian dibaca panjang, bisa 2 atau 4 atau 6 harokat, disebut mad arid lis sukun. Kita ulang lagi. A'udzu, alif dengan ain beda makhraj. Alif di pangkal, ain di kerongkongan di bagian belakang. Kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu tipis ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Kita baca artinya.
Nanti jamaah juga seperti biasa ketika setoran juga membaca artinya, agar kita juga belajar memahami kandungan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 186. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintah. Perintah siapa di sini adalah perintahku, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Pemahaman dari ayat ini adalah bahwa Allah menyuruh hambanya agar berdoa kepadanya, serta dia berjanji akan memperkenankannya. Tetapi pada akhir ayat ini Allah menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapatkan petunjuk. Di dalam hadis banyak diterangkan hal-hal yang bertalian dengan doa. Antara lain, kita lihat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 macam orang tidak ditolak doanya, yaitu imam yang adil, orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang teraniaya. Riwayat Imam Muslim. Sabda Rasulullah berikutnya adalah, senantiasa diterima permohonan setiap hamba selama ia tidak mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau memutuskan hubungan silaturahmi, dan selama tidak meminta agar segera dikabulkan. Rasulullah ditanya, apakah maksud segera dikabulkan ya Rasulullah? Beliau menjawab, maksudnya ialah seorang hamba yang berkata, saya sesungguhnya telah berdoa, tetapi saya lihat belum diperkenankan. Karena itu merasa kecewa, lalu tidak berdoa lagi. Riwayat dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ibnu Majah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, Maha mengetahui dan mengatur segalanya, diminta atau tidak diminta, Dia berbuat sekehendaknya, sehingga manusia tidak perlu berdoa. Tetapi pendapat itu bertentangan dengan ayat ini dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah ada yang belum dikabulkan, maka mungkin ini ada beberapa sebab. Mungkin tidak terpenuhi syarat-syarat yang semestinya. Kemudian tidak mutlak Allah memberikan sesuai dengan yang dimohonkan oleh hambanya, tetapi diganti atau disesuaikan dengan yang lebih baik bagi pemohon, baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga dijanjikan akan dikabulkan itu dengan ketentuan bahwa hamba-hambanya harus mematuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Selain itu juga, doa hendaklah dilakukan dengan khusyuk, sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Dan bukan doa untuk menganiaya orang, untuk memutuskan hubungan silaturahmi dan lain-lain perbuatan maksiat. Memang segala sesuatu harus menurut syarat-syarat atau tata cara yang baik dan dapat menyampaikan kepada yang dimaksud. Kalau seorang berkata, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku 1.000 rupiah tanpa melakukan usaha, maka dia bukanlah berdoa, tetapi sesungguhnya dia seorang jahil. Artinya permohonan serupa itu tidak ada artinya karena tidak disertai usaha yang wajar. Demikian pemahaman dari surah Al-Baqarah ayat 186. Semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.